warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wahdah sadaqa wa'dah wa nasra 'abdah wa 'azza jundahu wa azzaba al-ahzab wahdah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryaqil aghyar wa miftahi babil yasar sayyidina wa maulana Muhammadinil Mukhtar atadani abillahi wa ifdali amin amin ya rabbal alamin. Amma ba'du, bareng matur wonten ing ngarsanipun para sepuh, bini sepuh, para ulama, para yai dan asatid ingkang senantiasa kula hormati lan kula mulyakaken, lan ingkang tansah kula hormati panjenenganipun Bapak Sekretaris Kecamatan Wanasari, panjenenganipun Bapak Haji Rofi'i, yang mudah-mudahan beliau selalu panjang umur dan sehat walafiat, dan kepada Bapak Dinas Sosial atau yang mewakili, kepada dan Ramil atau yang mewakili, kepada Kapolsek yang mewakili, dan pemerintahan Desa Wanasari yang mewakili, beserta pejabat-pejabat yang lain yang mohon maaf tidak dapat kami sampaikan. Akan tetapi semuanya tidak mengurangi rasa hormat saya kepada Bapak semuanya, kepada yang saya hormati semua pengurus Pantai Asuhan Insan Mukti Amanah, di antaranya yaitu Bapak Banom Prakoso, Bapak Nur Rahman Abdus Salam, beserta Bapak Roji dan kepengurusan yang lainnya yang saya hormati, dan mudah-mudahan senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kepada yang saya banggakan dan juga insya Allah mendapatkan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan di hadapan para manusia beliau donatur yang mana telah menyisihkan hartanya untuk menyantuni anak-anak yatim. Kami mendoakan semoga beliau senantiasa dimudahkan segala urusannya, diberkahi segala urusannya, dan dipermudah di dalam melakukan kebaikan, dan dijauhkan dari segala mara bahaya. Dan kepada anak-anak yatim piatu yang saya cintai, yang beliaulah dengan harapan dari lisan doa-doa anak-anak kita, anak-anak yatim, dengan doanya kita mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dari tangan-tangan mereka kita akan diangkat dari jurang api neraka. Dan mudah-mudahan anak-anak yatim di bawah asuhan Pantai Asuhan Insan Mukti Amanah akan menjadi anak-anak yang soleh dan solehah, dan tercapai segala cita-citanya. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu Saudara sekalian yang berbahagia, selanjutnya marilah kita untuk senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan dan curahan rahmah beserta nikmat. Sehingga alhamdulillah
di tempat yang mulia, di bulan yang mulia kita bersama-sama dengan izinnya dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala bersama ciptaannya yang mulia, yang mendapatkan kemuliaan dan keistimewaan dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan harapan kita duduk bersama-sama dengan anak-anak yang mendapatkan keistimewaan dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita akan bersama-sama mendapatkan kemuliaan dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan selanjutnya salawat serta salam marilah senantiasa kita aturkan kepada beliau baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Bapak Ibu niki mumpung kumpul, kalau ada seseorang membaca nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hendaklah panjenengan membaca sholawat. Di dalam suatu hadis baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-bakhil man dzukirtu indahu falam yusalli alayya. Termasuk mereka itu orang yang pelit, yang medit. Siapakah mereka? Kata Rasul, mereka yang mendengar namaku disebutkan, mereka tidak bersolawat, diam saja. Itu kata Rasul, dia termasuk dalam kelompok orang-orang yang pelit. Pengen darani wong pelit, Bu, Pak. Boten ya. Sing luwih medeni maning hadis lintunipun man dzukirtu indahu falam yusolli faqad saqiyya. Sing luwih marmane. Man dzukirtu indahu falam yusolli faqad saqiyya. Barang siapa yang mendengarkan namaku disebutkan di sisinya akan tetapi dia diam saja, tidak mau bersolawat kepadaku, kata Rasul, faqad saqiyya. Itu memakai kata faqad, maka sungguh dia cilaka. Naudzubillah. Maka sempatkanlah membaca sholawat. Allahumma sholli ala Muhammad. Amin amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kita sekalian termasuk sebagian dari umat beliau yang kelak akan bersama-sama mendapatkan nikmat syafaat dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli alaihi. Berkah Ramadan, berkah Ramadan, segala Ramadan sih ya. Apakah kata wis awan kayak wis kerasa Pak? Amin Pak. Berkah Muharram 1448 Hijriah, keluarga besar Yayasan Mukti Indonesia itu mengadakan santunan anak yatim dengan moto mendidik generasi agar kuat, cerdas, dan berakhlak mulia untuk menghadapi tantangan global. Iki kula tak coba ya, sak titik bae karena memang waktunya aku ya pan mau berpirang-pirang orang bisa ngapain jenengan tapi para guru, para sepuh senior kula Pak temenan. Tapi yang orang diperintah ya kayak wong kulo orang bisa maju, lalu diperintah orang maju orang bisa dipaksa. Ya belabut-belabut buah orang kan dredeg buah. Niki sepindah pesan dari panitia mendidik generasi kuat. Niki anak yatim yang udah terakhiran di yang disip mendidik generasi agar kuat. Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nikudahu marrazaqallahu ta'ala biwaladi fa'alaihi bita'dibihi wa ta'allimihi wa man ta'allama wa'adabu waladahu. Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ikutabu marrazaqallahu ta'ala biwaladin, barang siapa yang diberikan rizki oleh Allah biwaladi berupa seorang anak, fa'alaihi bita'dibihi wa ta'limihi, maka wajib atas kedua orang tuanya untuk mendidik anaknya dan memberikan ajaran sopan santun. Itu Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka tepatlah moto ini, pendidik anak.
segala sesuatu yang akan menjadikan langkah selanjutnya yang akan sebagai menentukan nasib anak adalah didikan. Yang pertama ini pendidikan yang awal adalah dari keluarga. Simpan mempengaruhi besar jiwa anak itu wong tua. Walaupun segalanya akan mendukung, tapi yang pertama adalah orang tua. Dilanjutkan, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menekankan kita sebagai orang tua untuk mendidik anak-anaknya, baik itu pendidikan apapun, akhlak dan yang lainnya. Wa man ta'allama waladahu, dan barang siapa yang mendidik anaknya, orang itu akan dipermudah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala segala urusannya. Wa syafa'atahu, dan anak itu kelak akan memberikan pertolongan kepada orang tuanya yang telah mengarahkan dan mendidik anaknya, sehingga anak-anak itu menjadi anak yang seperti harapan orang tua banyak umumnya, yaitu anak yang soleh dan soleha. Berarti harus kula panjenengan didikaken anak, khususnya sing yatim piatu. Di sini ada rumah yang mulia, rumah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu Yayasan Insan Mukti Amanah. Mudah-mudahan segala apa yang telah diperjuangkan, baik materi dan lain sebagainya, akan menghantarkan segenap insan, segenap siapa saja yang berkecimpung turut andil besar kecilnya dalam proses pembangunan dan keberlanjutan pendidikannya akan mendapatkan kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin Allahumma amin. Niku dilanjutaken. Dadi yang kula panjenengan duwe anak belum nyekolahaken, nggih, anak kowe pan bisa ngain pitulung karo kula panjenengan, tapi hadis ora mandeg. Wa man taraka waladun jahilun kana kullu dzambin alaihi. Ya, seperti ini kayak iki. Wa man taraka sing sapa wong kang ninggalaken waladun ing anake jahilun dalam keadaan bodoh, karena kullu dzambin amaluhu alaihi, maka perbuatan dosa sing dilakoni anake dadi bertanggung jawabane wong tua lorone. Maka janganlah kita berbangga membusungkan dada dengan kesuksesan anak-anak kita secara materi. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah menjelaskan, barang siapa yang menelantarkan anak dalam masalah pendidikan, Allah akan mengancamnya. Barang kali anak itu melakukan suatu perbuatan yang bernilai dosa, walaupun orang tuanya telah meninggal dunia, walaupun orang tuanya sudah di alam baka, tapi anaknya berbuat durhaka, berbuat dosa kepada Allah, orang tuanya akan mendapatkan kiriman siksa karena anaknya di dunia berbuat dosa. Nauzubillah min dzalik. Serem nopo, pengen nopo orang. Kalau panjenengan sembahyangnya sergap sedekah seperti anak dibiarkan begitu saja, indah bareng-bareng selamat. Walaupun Allah telah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusikum wa ahlikum nar waquduhan nas wal hijarah. Yang pertama dalam firman Allah mengingatkan kita, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu. Ini pertama sih dipesan Gusti Allah. Saat dengan paling anak-anak bojoke bersane yang kami awake dhewe, anak dhewe nembe timbal wa anfusikum lan keluargane kula panjenengan. Niku mulane kula panjenengan duwe anak di sekolahna sak mampuning jenengan, soal dadi apa bu apa urusane Gusti Allah. Harus balik jenengan wis alhamdulillah anaknya wis tak pesantren wis tak sekolahna sesuai dengan apa yang dianjurkan oleh agama. Alhamdulillah anak wis balik barang di sekolahnya dari apa ke urusane Gusti Allah. Lamun bebas sebab itu tanda wong tua paling anak lagi anak burung balik barang wis balik lakoni dosa, tapi becak wis dia panggonan di tempat-tempat pendidikan agama wis
lagi cilik wis dikandani sopan santun wis barang gede berbuat sing ora-ora, insyaallah nek wong tuane iki bebas saking tanggung jawab. Amin amin ya rabbal alamin. Pun ngerasakan cerdas dan berakhlak mulia. Cerdas menurut jenengan pripun bilen? Ngasep mangkat esuk bang sore oleh bocah kepok lah ngomong ya. Sawulan oleh 1 juta atau paling Korea bisa bangun ini dan itu, tapi menurut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diingatkan al-kaisu man dana nafsahu wa amila lima ba'da maut. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu menjelaskan tentang orang yang berakal dan cerdas. Posisi berakal kan akeh, maka gawe endah duit akeh, menyukupikan kebutuhan rumah tangga, endah mempunyai rumah yang megah, kendaraan mewah, semuanya sebawah, harta berlimpah, pengennya kan kayak duit. Tapi kata Rasul boten, kata Rasul al-kaisu man dana nafsahu, orang yang berakal dan cerdas adalah mereka yang mampu mengalahkan hawa nafsunya. Weh, cari Kanjeng Nabi. Wa amila lima ba'da maut, dan dia itu berbuat sesuatu yang dapat dinikmati setelah mati. Menurut Rasulullah cocok napa mboten? Niku jenengan dipikir dhewe. Niku cari Kanjeng Nabi gue mau. Saiki bayangna bahwa wis sakake wau pas Pak Sekretaris Kecamatan jare mau Pak Camat wis melepaskan masa purnane. Setinggi-tinggi apapun kita perjuangkan dengan segala daya upaya, jabatan yang terakhir, yang tertinggi pensiun, ora kopral, ora jenderal, apa maning hansip, berjuang mati-matian bahkan menghalalkan haram, yang haram dihalalkan demi mencapai cita-cita yang ia kehendaki. Segala cara dilakukan untuk mencapai kedudukan yang diinginkan. Kedudukan yang terakhir yang akan disandangnya adalah pensiun. Lalu kita membanting tulang, memeras keringat untuk memenuhi nafsu kita dengan membangun bangunan yang megah, istana yang megah, rumah yang mewah sebawah. Apa sih terakhir rumah yang kita tinggali? Luang kubur terakhir itu. Kuburan yang akan kita tempati, rumah yang kita banggakan, kita perjuangkan, tidak mengenal waktu, siang malam tidak mengenal, bahkan ada suara akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, dia tidak menghiraukan, seakan-akan tuli telinga mereka demi untuk meraih apa yang dicita-citakan. Lalu kita menghias diri, membeli pakaian yang serba mewah, model yang terbaru dengan corak yang memang jarang orang mampu membelinya. Ujung-ujungnya terakhir pakaian kita pakai kain kafan yang kita berjahit. Itulah nasib manusia. Mulai Kanjeng Nabi diutus al-kaisu mandana nafsahu wa amila lima ba'da maut. Orang yang cerdas, yang berakal dan cerdas kata Rasul, yaitu mereka yang mampu mengalahkan hawa nafsunya dan dia berbuat sesuatu yang dapat dia nikmati setelah mati. Contoh bagi yang mempunyai keleluasaan rezeki dari yayasan Insan Mukti, contoh Pak Roji lan Bapak Nur Rahman lagi rencang rawuh. Assalamualaikum niki. Oh nggih mboten napa-napa. Nggih insyaallah srep mboten. Kanjeng Nabi niku dawuh as-sadaqatu la tudfa'u anha ahliha kharrul kubur wa yastadidul mu'minina fi dhilin sadaqah. Kanjeng Nabi dawuh mboten. Sing sapa wonge senang sedekah, film sedekah itu akan memadamkan panasnya azab kubur. Amin.
amin Allahumma. Mudah-mudahan sedoyo donatur, orang-orang yang telah berjuang untuk memakmurkan Yayasan Insan Bukti Amanah mendapatkan fadilah dari orang-orang yang sedekah. Amin Allahumma amin. Dan kelak wa yastadilul mu'minina biyaumil qiyamah fi dzillim sedekah, dan kelak di hari kiamat di saat matahari digambarkan berada di atas ubun-ubun kita, kita mempunyai tempat berteduh. Wa yastadilul mu'minina fi dzillim sedekah. Kata Rasul, kelak yang akan menjadi naungan di saat matahari begitu terik dan panasnya bagi orang yang ahli sedekah. Dia akan mempunyai perlindungan dari siapa? Dari sedekah di masa hidupnya. Sekali lagi kita doakan mudah-mudahan segenap donatur dengan sebagian rezekinya beliau mendapatkan jendela masuknya rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Untuk selanjutnya yaitu itu dicapir enggak tuh kayak kita kerasa. Untuk selanjutnya saya akan mengutip tentang 3 sejarah anak yatim, karena niki wonten anak yatim kathah nggih. Siapakah yang mengenal nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Nastanten nggih. Beliau dilahirkan ke dunia dalam keadaan yatim. Karena semenjak beliau dikandung oleh Siti Aminah. Siti Aminah sinten Bu? Kudu curakan gemblong Siti Aminah bin Aminah wong santunan Bu. Siti Aminah ibunipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di saat Siti Aminah mengandung baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, usia kandungan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma sholli alaihi, ayah tercinta meninggal dunia. Dicoba kayak bilang rasanya kayak apa? Bojone lagi meteng, sing lanang poyan. Ini cara bahasa Wanasir ini baik ya, yang mau Wanasari sih ya. Mudah-mudahan tidak dipahami. Bu, bapak mah enak enggak? Bu, ke nyongkan biasanya dagang. Nyongkan dagang maring Yasri, Madinah. Kinyong tak poyan ya dagang. Ya masih hati-hati ya mas. Iya wis dagang mah. Barang dagang lan ora suwe, batu itu ora balik, wongnya ora balik. Alias itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di saat dikandung oleh ibunya umur 2 bulan ditinggal oleh ayahnya. Lalu setelah lahir di dunia ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam singkat cerita telah berusia 6 tahun. Lalu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diajak oleh ibunda tercinta untuk berziarah ke saudara dari bapaknya Abdullah di kota Yasrib. Nah, ayo kita ziarah, kita silaturahmi ke saudara dari bapakmu nak, agar kamu kenal kamu punya saudara di Yasrib. Ya Bu, derek. Berangkatlah Siti Aminah beserta anak tercintanya. Setelah sampai di Yasrib, bersilaturahmi kepada saudara-saudara yang dari ayahnya yang bernama Abdullah. Dari rumah ke rumah sudah didatangi, diperkenalkan, ini loh anak dari saudara laki-laki kalian yang bernama Abdullah. Saya beri nama Muhammad, sekarang usia 6 tahun. Oh ini cara wong jadi kon lagi siti tinggal meteng oli 2 bulan lahiran lanang, ya alhamdulillah lanang nang jebul bapakne. Ya wis mudah-mudahan jadi anak sing bakti mari wong tua. Sawulan mari sedulur-sedulur sing arane Yasrib, Siti Aminah poyan mari sedulur. Ini kan wah
kayaknya pan balik mungkin ya pantes ora dolan kayak pan pirang-pirang bulan ya pantes ora ya tak balik ya. Waktu itu Siti Aminah keadaan fisiknya melemah karena sakit, lalu saudaranya itu menghalangi, jangan Aminah, kamu dalam keadaan kurang sehat, jangan pulang dulu kamu sehat. Tidak, saya harus pulang. Akhirnya dengan izin, dengan berat hati saudara-saudaranya melepas kepergian Siti Aminah beserta anak tercintanya. Setelah sampai di desa Abwa, sakitnya bertambah parah Siti Aminah saat itu sampai akhirnya menghembuskan nafas terakhir. Disitulah ada anak yatim di tengah gurun yang tandus, terik matahari yang menyengat kulit, panas yang menggerogoti perut, tetesan air mata membasahi dan menghilangkan rasa perih dan lapar karena sangat tersiksa dan kehilangan ibu tercinta, karena dia ditinggalkan dalam kesendirian di tengah gurun yang panas tandus di desa Abwa, perbatasan antara Mekah dan Madinah. Di situ anak kecil yatim sendirian ditinggalkan, terbujur kaku anak tercintanya yang bernama Aminah. Lalu dari kakek Abdul Muthalib mengutus anaknya, yaitu bernama siapa? Abi Thalib. Wahai Abi Thalib, saudara kalian silaturahmi ziarah ke makam suaminya, lalu ke rumah saudaranya di Yathrib sudah 1 bulan lebih tidak pulang-pulang. Wahai anakku Abu Thalib, susullah Aminah beserta anaknya. Saya tidak tega anak seumur itu harus berjalan berkilau-kilau di bawah terik matahari. Lalu Abu Thalib mengambil kuda beserta keluarga yang lain mengikuti di belakang. Belum sampai di Yathrib, kota Yathrib, sudah dihadang oleh penduduk itu. Wahai Abu Thalib, mau kau kemana? Aku mau menyusul saudara perempuan saya. Tidak ada artinya wahai Abu Thalib, karena Aminah sudah meninggalkan Yathrib, tidak pulang ke Mekah. Tapi sungguh malang nasibnya. Di tengah perjalanan di kota Abwa, Siti Aminah meninggal dunia. Di situ tinggallah seorang diri yang bernama Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Coba umur 6 tahun ditinggal wong tuane dhewe, kamilan wong tua wis kaku, lah kasih ngaru-ngaru. Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu disusullah tidak jadi ke Yathrib. Abu Thalib langsung berbalik arah menuju kota desa Abwa. Lalu disitulah melihat keponakannya sendiri menangis terseduh-seduh dengan menggugah ibunya yang telah wafat. Ibu jangan tinggalkan saya, ibu. Terus dengan tetesan air mata Muhammad kecil mengharap ibunya bergerak dan hidup kembali. Tapi takdir sudah berkehendak lain. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Akhirnya di situ Abi Thalib duduk lemas gemulai di situ, tidak berucap apapun, melihat keponakannya meneteskan air mata dan suara tangisan tidak keluar lagi. Sambil memegang tubuhnya, nak, sudah nak, lupakan ibu, ayo pulang nak, ke Mekah bersama paman. Tidak paman, saya mau bersama ibu. Nah, ibumu telah tiada. Ayo nak pulang bersama kami, nanti kamu hidup bersama kakek Abdul Muthalib bersama paman Abi Thalib. Tidak paman, saya mau bersama ibu. Lalu dipaksa, ayo nak, kita membuat liang lahat, kita gali kubur bersama, kita makamkan ibumu yang tercinta, kita doakan mudah-mudahan
ruhnya diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mendapatkan ampunan. Setelah singkat cerita, ibunya wafat, dimakamkan di Abwa, lalu dibawa pulang Siti oleh Abi Thalib, langsung dibawa ke kakeknya di Mekah yang bernama Abdul Muthalib. Lalu diasuhnya Abdul Muthalib beberapa tahun kemudian, bilang jam berapa apa ya? Mana mau ada dia beliren, dan dia setelah sampai di Mekah disambutlah oleh Abdul Muthalib. Wahai Abi Thalib, di mana Siti Aminah? Wahai ayahanda, Siti Aminah telah wafat, telah meninggal di kota Abwa ketika mau pulang. Langsung singkat cerita, diasuh oleh kakeknya Abdul Muthalib. Berinjak berumur 8 tahun, kakeknya kembali meninggal dunia. Orang yang menyayanginya, yang melindunginya bagaikan ibu sendiri, meninggalkan beliau dalam kesendirian. Akhirnya beliau diasuh oleh pamannya, yaitu Abi Thalib. Mulai berinjak dewasa diajari bekerja dengan teguh, dengan tekun. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu anak yang begitu tekun, kuat dan jujur. Akhlaknya sungguh mulia, jujurnya itu memang tiada tara. Belajar dagang dagang lelas. Sehingga suatu ketika di saat umur 24 tahun, baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menjadi saudagar yang kaya. Singkat cerita, di dalam usia yang ke-25, baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam mempersunting saudagar kaya yang bernama Siti Khadijah. Mahare apa? Mahare 20 ontak. Coba. Menikahi seorang jejaka, menikahi seorang janda, jadi randang dia dan warna saya tapi enggak. Bujang gagah sugih ganteng jujur. Pakawin pangawini randa mahare ontak 20 iji. Wis dikalkulasi cara saya kia yang sapi be anjur lawean ya ontak 50 juta, 50 ping 10 berarti 500 juta, makanya 20 berarti 1 miliar. Bukan kan rada di sini bujang ya. Bukan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan mahar kepada Siti Khadijah untuk dinikahinya dengan 20 onta pada saat itu. Itu buat catatan kita anak-anakku. Kamu walaupun seorang yatim jangan sekali-kali melemah, harus semangat optimis. Kamu harus kuat. Hidup harus kuat, jangan banyak mengeluh. Kalau orang banyak mengeluh, dia tidak akan bangkit, malah akan terpuruk. Catat itu. Tidak ada artinya mengeluh dengan berkepanjangan. Sedih boleh tapi di saat itu, karena tidak ada sejarahnya. Wong sing sekang grundel runtuh sugih langka. Tapi banyak wong sing semangat, jujur, insya Allah sukses. Amin Allahumma. Kita doa semua mudah-mudahan anak-anak yatim menjadi orang-orang yang sukses dunia akhirat. Amin Allahumma. Amin. Wis terakhir wis cakap cerita seorang daripada sepupu baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang bernama Ja'far bin Abi Thalib. Ja'far bin Abi Thalib ketika itu membersamai baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam perang Mu'tah. Akan tetapi Allah menggariskan bahwa kamu harus syahid dalam perang Mu'tah. Akhirnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melihat saudara sepupunya tergeletak dan terbunuh oleh orang-orang kafir yang bernama Ja'far bin Abi Thalib. Begitu perang Mu'tah selesai, baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam langsung pulang menuju rumah daripada Ja'far bin Abi Thalib. Lalu baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengetuk pintu rumahnya yang pada saat itu dihuni oleh istrinya bernama Asma. Assalamualaikum, wahai akhi. Assalamualaikum, assalamualaikum. Dibuka pintu. Waalaikumsalam
Ya Rasulullah, melihat raut wajah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sedih, pucat. Asma bertanya, wahai Rasulullah, apakah yang terjadi dengan suami saya ya Rasul? Wahai Asma, panggillah anak-anakmu. Lalu Asma memanggil anak-anaknya, wahai anak-anak, kemarilah berkumpul di dekat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wahai Asma, izinkan saya mendoakan anak-anakmu seperti didoakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Asma itu bertanya, wahai Rasulullah, apakah yang terjadi dengan suami saya ya Rasul? Kok tidak pulang dengan baginda? Lalu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, wahai Asma, bersabarlah kamu, suamimu telah wafat di dalam perang. Setelah memberikan kematian Ja'far bin Abi Thalib, lalu baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pulang ke rumahnya dan memanggil istrinya, wahai Aisyah, wahai anak-anakku, kemarilah nak, kumpul nak, buatkan hidangan makanan-makanan untuk istri Ja'far bin Abi Thalib. Lalu Siti Aisyah berkata, wahai baginda Rasul, apa yang terjadi dengan Ja'far? Ia telah wafat dalam perang, maka berilah dia makanan-makanan. Lalu diundanglah Asma, istri dari Ja'far beserta anaknya ke kediaman baginda Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu di kediaman baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, mereka itu makan bersama-sama. Di situ baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam berkata dengan sabdanya, ana wa kafilul yatim fil jannah, hadza wa asyara bisababi wal wusta wa farraja bainahuma say'a. Kata Rasul, saya bersama orang-orang yang menanggung anak yatim kelak di surga. Sambil Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengangkat dua jarinya, antara dua jari dan antara jari telunjuk dan jari tengah. Mereka yang menanggung, yang mengasuh anak-anak yatim, yang peduli dengan anak-anak yatim, kelak akan berdekatan dengan saya, kata Rasul, di surga. Seperti ini kata Rasul sambil mengangkat dua jari baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan yang hadir, yang ikut hadir dalam acara ini, yang memakmurkan pantai asuhan Insan Mukti menjadi salah satu yang dikatakan oleh baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, amin, yang dijanjikan oleh baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, amin Allahumma. Mereka akan mendapatkan teman baginda, mendapatkan baginda Rasul, orang yang terdekat dari yang lainnya, amin Allahumma amin ya Rabbal Alamin. Itu orang-orang yang senang memberi, senang menyantuni, yang menanggung kebutuhan anak-anak yatim. Mereka kelak di surga akan sangat dekat dengan baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya mudah-mudahan kita senantiasa diberikan rahmat dan hidayah oleh Allah dan kekuasaan rezeki agar dapat bersama-sama memberikan santunan kepada anak-anak yatim, dan mudah-mudahan anak-anak itu kelak akan menjadi anak yang berbakti bagi kita sekalian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.